Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan tema konsep dasar listrik. Nah, teman-teman tahu apa itu listrik? Nah, listrik adalah suatu energi atau daya yang timbul dari proses terjadinya suatu gesekan atau karena sebab lain seperti proses kimia. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa listrik adalah suatu energi yang dihasilkan dari dua jenis proses. Pertama, listrik yang dihasilkan dari pergesekan dua benda atau lebih. Yang kedua, karena adanya proses kimia yang menghasilkan listrik. Nah, definisi listrik dalam ilmu fisika terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis. Nah, listrik statis adalah suatu energi yang terkandung dalam suatu benda listrik statis terbentuk dari beberapa atom bermuatan positif dan muatan negatif. Nah, yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu apa itu siapa penemu listrik? Jika kita berbicara mengenai siapa penemu listrik, mungkin tidak dapat dijawab secara pasti. Hal ini dikarenakan definisi listrik yang sangat luas, seperti halnya petir juga memiliki energi listrik, belut listrik juga memiliki energi listrik, dan pari tornado. Nah, saya akan membacakan salah satu penemunya. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, lahir tanggal 22 September 1791. Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik karena penemuannya mengenai listrik yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetis, dan listrik inilah yang saat ini banyak digunakan. Berawal dari penemuan seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark bernama Hans Christian Ørsted yang membuktikan bahwa listrik dapat menghasilkan medan magnet. Lalu Faraday memiliki pemikiran bahwa jika energi listrik dari sebuah baterai dapat diubah menjadi medan magnet, maka sebaliknya medan magnet juga dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, itu adalah sejarah listrik yang saya ketahui. Kita lanjut ke materinya. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Andika dengan NPM 2040302044 lokal A2B. Presentasi yang saya lakukan adalah presentasi dari mata kuliah rangkaian elektronika. Nah, pertama atom. Atom merupakan unit terkecil dari penyusun zat partikel. Penyusun atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, proton adalah muatan yang bermuatan positif. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah proton yang bertanda plus. Sedangkan elektron yang mengelilingi ini yang bertanda minus. Sedangkan neutron atau yang netral adalah yang berwarna putih ini. Nah, ini adalah penyusun zat atom. Nah, ini adalah contoh-contoh atom. Nah, satu proton dan satu neutron dan satu elektron karena jumlahnya satu semua, maka disebut atom netral. Untuk atom positif bisa dibilang positif karena di sini ada dua proton, yaitu 2 plus 1, dan kemudian ada dua neutron dan satu elektron. Perbandingan proton lebih besar daripada elektron sehingga dinamakan atom positif. Dan yang terakhir ada neutron dan 2 elektron. Karena perbandingan elektron lebih banyak, maka atom ini dikenal sebagai atom negatif. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, di atom netral terdiri atas muatan neutron dan proton. Satu neutron dan satu proton dan satu elektron yang mengelilingi muatan positif dan muatan netral, sehingga disebut dengan atom netral. Sedangkan atom positif terdiri atas 5, yaitu satu atom elektron, satu muatan elektron, 2 muatan neutron,
dan 2 muatan proton. Sedangkan atom negatif terdiri atas 4, yaitu 2 muatan negatif atau elektron, 1 muatan neutron, dan 1 muatan proton. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, listrik statis. Nah, yang seperti yang saya jelaskan di awal, listrik statis terjadi karena gesekan atau panas yang timbul atas gesekan-gesekan yang kita gesekan kepada benda-benda mati. Nah, seperti contoh yang ini, penggaris dan rambut. Nah, saat penggaris digosokkan pada rambut, elektron pada penggaris berpindah ke rambut, sehingga penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena adanya tambahan elektron dari penggaris. Nah, saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas tersebut. Itu bisa kita lakukan, dipraktekkan sendiri ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Bisa dilakukan pada sisir, penggaris, balon yang kita gesekkan. Nah, salah satu contoh listrik statis adalah seperti slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya pada saat kita menggosokkan penggaris di rambut maka setelah beberapa saat kemudian kita tempelkan penggaris itu ke potongan-potongan kertas kecil, pasti potongan-potongan kertas itu menempel. Fenomena itu dinamakan sebagai listrik statis. Muatan listrik muncul disebabkan oleh perpindahan elektron dari sebuah benda ke benda lain karena adanya perbedaan muatan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan muatan listrik pada benda tersebut. Nah, hal itu terjadi juga karena gesekan-gesekan tadi yang memindahkan muatan elektron dari rambut dari penggaris ke rambut, dan sebaliknya. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda listrik. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua benda. Disebut statis karena elektron yang dipindahkan cenderung tetap diam setelah dipindahkan dari satu bahan ke bahan lainnya. Contoh yang kita lihat pada penggaris tadi, penggaris yang digesekkan ke rambut ataupun ke baju, itu akan menyebabkan perpindahan elektron. Nah, listrik statis terjadi karena benda-benda saling berpagutan tanpa adanya sumber tegangan atau sumber daya jadi alami. Ketika ada gesekan atau gosokan seperti yang kita terapkan pada gambar di slide sebelumnya, yaitu menggosokkan penggaris ke rambut atau balon ke rambut dan sebagainya. Masih banyak lagi contohnya. Nah, kita masuk ke listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu bisa kita lihat sehari-hari seperti lampu yang ada di rumah atau kulkas dan sebagainya. Itu disebut listrik dinamis. Nah, listrik sehari-hari yang ada di rumah kita tuh bisa menyala karena adanya listrik dinamis. Itu yang disebut listrik dinamis. Atau menyalakan televisi. Nah, seperti keterangan yang ditulis di PowerPoint ini, listrik sehari-hari yang ada di rumah kita seperti saat kita menyalakan lampu atau menyalakan televisi, semua itu adalah salah satu aplikasi dari listrik dinamis. Nah, pengertian dari listrik dinamis adalah aliran partikel yang bermuatan dalam bentuk arus listrik yang menghasilkan energi listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak karena adanya arus listrik yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial lebih rendah yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Jadi listrik dinamis itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Aliran tersebut dinamakan rangkaian tertutup seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Bahwa aliran arus dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, seperti yang kita lihat pada ini. Dia mengalir dari sini ke sini sehingga menyalakan lampu ini, terus mengalir lagi ke sebelah sini. Seperti halnya kita bisa menggunakan baterai. Nah, dari kutub positif dia terus mengalir sampai ke kutub negatif. Nah, seperti itu penerapan dari listrik dinamis. Kita lanjut. Voltage, tegangan, dan current, arus. Nah, pengertian dari voltage adalah ukuran energi potensial spesifik atau lebih dikenal sebagai benda potensial antara dua titik yang mendorong
elektron titik biasanya. Sebab voltage itu adalah salah satunya baterai. Selain baterai, kita juga bisa melihatnya di aki, dan sebagainya. Nah, sumber tegangan juga dapat dihasilkan oleh aki atau sel surya yang seperti yang saya bilang tadi. Secara matematis, kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar satu kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan terhadap perubahan muatan listrik dengan satuan volt. Nah, itu volt atau voltage bisa kita temukan di casan atau di alat-alat elektronika yang ada di rumah kita. Nah, standar voltage yang digunakan di rumah-rumah kita adalah rata-rata yang ada di Tarakan atau yang di Indonesia adalah 220 voltage atau volt. Nah, secara matematis kerja yang dilakukan menggerakkan suatu muatan sebesar kolom dapat didefinisikan sebagai perubahan energi yang dikeluarkan terhadap perubahan muatan listrik dengan satuan volt. Nah, secara matematis juga kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar kenapa diulang? Nah, kita bisa menganalogikan seperti analogi air yang ada di gambar di samping. Nah, tegangan itu tidak akan muncul karena tidak ada baterainya, yaitu sumbernya. Dari pompa ini air akan mengalir terus ke atas sehingga jadilah. Kita lanjut. Nah, tegangan dan arus pada rangkaian. Kita bisa lihat analogi dari air ini. Air yang mengalir dari pompa air ini mengalir ke atas sehingga bisa dapat menyalahkan sebuah dapat mengalirkan air ke atas dan menurunkannya lagi kembali. Kenapa? Nah, kita bisa lihat ini aliran, dan dia mengalir dari minus sampai ke plus. Nah, ini adalah lambang baterai. Ini contoh electrical circuit. Kenapa dia disebut dengan rangkaian tertutup? Karena rangkaian tertutup dari sisi positif sampai negatif. Nah, seperti ini, dia dari positif dia mengalir ke negatif. Nah, sedangkan ini rangkaian terbuka. Dia ini kenapa dia tertutup? Karena dia tidak ada yang menghalangi gitu atau penghambatnya. Nah, sedangkan rangkaian terbuka memiliki break atau penghambat sehingga voltage-nya bisa terputus. Nah, jika kita memutus rangkaian, aliran tersebut akan berhenti. Nah, aliran arus itu akan berhenti gara-gara tertutup ini. Jadi voltage-nya tidak bergerak sudah. Nah, ini penjelasannya. Mengapa disebut rangkaian terbuka? Karena ada bridge. Jadi neutron tidak mengalir sehingga disebut rangkaian tertutup, rangkaian terbuka. Dan jika memutus rangkaian maka aliran arus akan berhenti. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Ini rangkaian tertutup, sedangkan ini rangkaian terbuka. Water analogi. Nah, bagaimana sebuah rangkaian listrik itu dianalogikan menjadi pompa air. Nah, pompa air ini kita bisa umpamakan sebagai power supply-nya. Nah, dia memompa air dari high pressure mengalir ke atas hingga ke low pressure dan kembali lagi. Nah, itu bisa kita analogikan dia dari plus mengalir hingga ke minus. Nah, resistansi yang ini, pipa kecil ini disebut dengan resistansi. Sedangkan air kita bisa sebut dengan voltage atau arus yang mengalir. Nah, ini analogi seperti analogi air yang di samping tadi. Power supply, dia mengaliri arus, terus ke resistansi atau penghambat listrik, terus kembali ke low potential energi atau yang bermuatan listrik kecil.
Nah, kita bisa lihat simbol tegangan atau adalah V dan plus dan minus. Ini adalah simbol tegangan, sedangkan simbol arus ditunjukkan dengan tanda panah. Dalam penghantar arus listrik, dalam penghantar arus mengalir dari plus ke minus, kemudian di elektron dari minus ke plus. Nah, sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ada dua macam, yaitu alternating current dan direct current. Alternating current AC dan direct current DC. Arus bolak-balik atau alternating current merupakan arus dan tegangan listrik yang besarannya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik atau prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan listrik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Contohnya generator, dinamo sepeda, dan lain-lain. Seperti arus listrik PLN, turbin angin, itu adalah arus AC. Nah, arus AC, selanjutnya direct current, atau yang bisa disingkat dengan DC, merupakan tipe arus listrik searah sumber DC yang berasal dari proses kimiawi, antara lain baterai elemen volta atau akumulator, bisa disebut dengan aki. Sumber arus DC yang berasal dari hasil induksi elektromagnetik antara lain dinamo, generator, atau motor DC. Nah, kita bisa melihat direct current, arus yang mengalir dari sini, dia terus mengalir, berputar hingga sini. Nah, ini dia satu arah. Nah, sedangkan AC dia mengalir dari sini, arus yang mengalir. Nah, lalu dia mengalir juga dari sini. Dia berputar kembali. Nah, itulah mengapa disebut dengan alternating current. Alternating current atau arus bolak-balik, sedangkan DC searah. Dia hanya bisa mengaliri arus dari sini ke sini. Nah, dari minus ke plus. Nah, selanjutnya simbol komponen sumber tegangan. Nah, simbol komponen sumber tegangan bisa dilihat dari ini. Ini adalah baterai satu atau satu baterai yang bisa disimbolkan seperti ini. Nah, atau disebut juga dengan sel tunggal. Sedangkan baterai ini yang dibungkus dua ini bisa disimbolkan dengan ini, yang namanya simbol ganda. Dia mengalirnya dari plus ke minus juga, sama semua. Nah, simbol dari sumber tegangan DC adalah ini, sedangkan simbol dari tegangan AC berbentuk kayak huruf Z, sedangkan simbol DC bentuk V atau voltage dia. Nah, teman-teman bisa melihat gambar ini. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Arah arus dan arah elektron. Arus listrik hanya bisa mengalir ketika rangkaiannya tertutup. Arah arus yang mengalir dari kutub positif, potensial tinggi, ke kutub potensial negatif atau potensial rendah. Arah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Maaf. Nah, teman-teman bisa melihat arah pergerakan elektron, dia dari kutub negatif. Nah, dari negatif sini dia terus mengalir sampai ke kutub positif. Nah, sedangkan arus dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif dari generator ini. Nah,
Teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini analogi dari arus dan arah elektron, arah listrik dan arah elektronnya, arah arus listrik. Nah, selanjutnya rangkaian listrik. Kita masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen yang dihubungkan pada sumber tegangan dan dihubungkan secara tertutup supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Nah, maksudnya tertutup adalah dia mengalir hanya di sini. Dari sini, maaf. Maksudnya mengalir. Nah, dia mengalirnya dari sini, dari arah positif, dari sini. Nah, terus mengalir sampai ke arah negatif. Nah, kenapa dia tertutup? Dia mengalir hanya dari kabel ini. Tertutup. Tidak ada penghalangnya. Tidak ada hambatan di situ. Nah, seperti ini dia mengalir. Ini kutub positif, sedangkan ini kutub positif negatif. Nah, ini tombol switch-nya untuk menyalakan rangkaian ini. Nah, kita masuk ke rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah rangkaian listrik yang memakai komponen elektronika dengan mempelajari listrik arus lemah yang mempunyai kemampuan mengontrol aliran elektron. Rangkaian elektronika biasanya dikategorikan menjadi 3, yaitu analog, rangkaian digital, dan rangkaian kombinasi. Nah, kalau analog itu dia kayak dia pakai apa nih? Dia lebih sulit, sedangkan digital tuh lebih mudah digunakan. Tapi kurangnya digital gampang terkena virus, sedangkan analog agak kuat dia kalau dari ketahanannya. Nah, ini gambar animasi lampu. Nah, jika dia dinyalakan atau ditutup, lampu akan mati. Sedangkan jika dia disambungkan kembali, lampu akan hidup. Nah, ini R1 adalah hambatannya. Nah, hambatan di sini 330. Sedangkan baterai yang digunakan di sini adalah baterai 9 volt. Ini adalah contoh rangkaian elektronika. Seperti gambar ini. Next. Nah, tipe-tipe material yang bisa mengantarkan arus listrik. Yang pertama silver, copper, gold, aluminium, iron, steel, brass, bronze, merkuri, scrap, dirty water, dan konkret. Sedangkan yang tidak, bisa kita lihat ini insulator, glass, rubber, oil, aspat, fiberglass, propane, air, dry cotton, dry paper, dry wood, plastik, air, dinamo, pure water, air murni. Nah, ini contoh gambar-gambar dari yang bisa mengantarkan listrik atau mudah mengantarkan listrik. Nah, ini besi, aluminium, dan emas. Kenapa ini bisa mengantarkan listrik? Karena pada umumnya yang mengantarkan listrik adalah logam-logam. Nah, sedangkan yang tidak adalah yang biasanya terbuat dari kayu atau sebagainya. Karet juga tidak bisa mengantarkan listrik. Resistansi atau hambatan adalah ukuran perlawanan terhadap arus listrik. Resistivitas atau tahanan jenis P merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus listrik. Nah, kita bisa lihat analoginya.
Ini less resistansi atau tanpa resistansi atau tanpa hambatan. Sedangkan yang di bawah ini adalah sudah memiliki hambatan. Nah, hambatan ini kegunaannya adalah menahan arus yang terlalu besar sehingga tidak menyebabkan konsleting. Nah, kita bisa lihat ini adalah rumus dari resistansi A area, L sama dengan leg atau panjang dari ini, panjang dari alirannya. Sedangkan R ada resistor atau hambatan yang kita dengan rumus R sama dengan P. P itu resistivity atau per LA. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus seperti ini. R sama dengan P dikali L per A. Nah, inilah rumusnya. Next. Nah, resistor. Nah, contoh resistor kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh resistor. Sedangkan simbol-simbol yang ditentukan oleh beberapa peraturan kita bisa lihat di atas. Ini adalah simbol resistor yang dibuat oleh IC simbol. Nah, sedangkan ini adalah contoh resistor yang dibuat oleh IEE simbol. Sedangkan ini adalah variabel resistor yang dibuat oleh potentiometer. Sedangkan ini adalah variabel resistor rheostat. Nah, sedangkan ini adalah RDR, like dependent resistor. Nah, kita bisa melihat komponen pasif yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Nah, resistor, lambang resistor atau simbol yang biasa digunakan dalam teknik elektro adalah seperti ini. Nah, ini adalah resistor atau hambatan yang biasa digunakan di teknik elektro. Nah, bentuk fisiknya adalah seperti ini atau seperti yang di atas ini juga. Ini adalah salah satu bentuk resistor. Nah, variabel resistor kita bisa lambangkan seperti ini. Atau dia juga bisa dilambangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa dilambangkan seperti ini, variabel resistor yang sudah saya pelajari. Nah, bentuk fisiknya kita bisa lihat seperti yang ada gambar di samping. Ini adalah bentuk fisik dari variabel resistor. Sebenarnya masih ada lagi, tapi tidak bisa saya cantumkan. Nah, ini adalah leg dependent resistor. Sebenarnya saya tidak pernah melihat leg dependent resistor. Yang ini saya dapatkan dari Google, karena saya belum masuk di praktek tersebut. Nah, ini adalah simbol dari leg dependent resistor. Dia gambar resistor, terus dibulati, terus ada tanda panah 2. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk fisik dari leg dependent resistor. Nah, resistor ini adalah fungsinya untuk menghambat arus listrik supaya tidak terjadi arus yang berlebihan seperti itu. Nah, short circuit atau sirkuit pendek atau rangkaian terhubung singkat korsleting adalah rangkaian listrik yang tidak ada hambatan terhadap aliran listrik elektron atau konsleting lah kita bisa sebutnya konslet. Nah, sirkuit pendek sangat berbahaya karena sumber daya tegangan listrik mengakibatkan arus sangat tinggi sehingga menyebabkan energi panas dilepaskan dalam jumlah besar. Hubung singkat adalah jalur paralel dalam rangkaian dengan resistansi yang sangat rendah atau nol. Hubung singkat atau korsleting dapat terjadi secara tidak sengaja dengan menghubungkan kabel pada tegangan yang berbeda. Nah, itu kita bisa lihat jika terjadi korsleting, kabel itu akan terbakar atau terjadi percikan-percikan api. Nah, hal-hal yang biasa terjadi ya seperti gambar di samping ini. Short circuit ini adalah yang gambar garis berwarna coklat. Ini adalah short circuit atau dia ketemunya
di sini. Atau satu arah, bisa juga sebaliknya di sini. Nah, ini contoh short circuit. Dia menghalangi dari resistor ini. Garis ini adalah short circuit yang tidak boleh dilakukan karena akan terjadi korsleting. Komponen aktif dan komponen pasif. Nah, komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Nah, komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen aktif contohnya adalah dirdah, transistor, dan IC. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Komponen pasif resistor, indikator, dan kapasitor. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat ini bentuk fisiknya. Nah, komponen elektronika yang aktif adalah dirda. Nah, dirda bentuknya seperti ini. Dia seperti baterai tapi ada kawat di samping kiri dan samping kanan. Sedangkan transistor seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah contoh transistor yang saya dapat gambarnya dari Google. Sedangkan IC ini. Mungkin gambar-gambar ini bisa menjadi menjadi salah satunya. Masih banyak bentuk-bentuk transistor, dirda ataupun IC lainnya. Nah, sedangkan komponen elektronika pasif adalah ini resistor, indikator, dan kapasitor. Nah, gambar-gambar ini adalah bentuk fisiknya. Ini tidak bisa menjadi patokan sebab mungkin gambar-gambar ini adalah menjadi salah satunya dari komponen elektronika pasif atau masih banyak lagi jenis-jenis resistor atau indikator atau kapasitornya. Nah, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.